Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya MCDG dengan NIM 1488-2012-2001. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia semester 7 mata kuliah pilihan jurnalistik penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi editing naskah, pokok bahasa, gaya bahasa, narasi, daya tarik, human interest. Satu, editing naskah. Editing naskah adalah proses memperbaiki dan menyempurnakan tulisan agar lebih jelas, runtut, efektif, dan sesuai kaidah bahasa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas dan keterbacaan teks. A. Jenis-jenis editing. Satu, editing substansi isi yang dibagi menjadi tiga, yaitu satu, memeriksa ide dan kelogisan informasi. Dua, menilai apakah tulisan sudah fokus dan tidak bertele-tele. Tiga, memastikan data atau fakta sudah tepat. Yang nomor yang kedua yaitu editing struktural yang dibagi menjadi tiga, yaitu satu, mengecek organisasi paragraf. Dua, memastikan alur pembahasan tersusun dari pendahuluan, isi, penutup. Yang ketiga, menata ulang paragraf bila diperlukan. Yang berikut nomor yang ketiga yaitu editing bahasa mikro yang dibagi menjadi empat. Satu, perbaikan diksi, pemilihan kata. Dua, tata bahasa, struktur kalimat. Tiga, tanda baca dan ejaan sesuai UED. Empat, koherensi antar kalimat. Yang berikut adalah nomor keempat, editing tipografi yang dibagi menjadi satu, yaitu format tulisan, huruf, spasi, konsistensi, heading, dan tampilan. Yang bagian B, berikut bagian B, prinsip dasar editing yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, efektif dan ringkas. Yang ketiga, konsisten dalam istilah dan penulisan. Yang keempat, menghilangkan pengulangan yang tidak perlu. 5. Memastikan naskah mudah dibaca oleh target pembaca. Yang berikut, nomor kedua, pokok bahasa. Pokok bahasa adalah inti gagasan atau topik utama yang menjadi dasar suatu pembahasan dan paragraf atau karya tulis. A. Ciri pokok bahasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menjadi fokus utama dalam paragraf. Dua, disampaikan secara langsung atau tersirat. Tiga, hanya satu pokok bahasa untuk satu paragraf agar tidak membingungkan. B. Cara menentukan pokok bahasa dibagi menjadi 4, yaitu baca keseluruhan paragraf. 2. Temukan ide yang paling dominan. 3. Perhatikan kalimat utama, biasanya di awal atau akhir paragraf. 4. Ringkas paragraf menjadi satu kalimat inti. Yang berikut yaitu nomor ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa style adalah cara pengarang menggunakan bahasa untuk memberikan efek tertentu pada pembaca. A. Jenis-jenis gaya bahasa. 1. Gaya bahasa berdasarkan struktur
atau bentuk yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, repetisi pengulangan kata untuk penulisan. Yang kedua, paralelisme, kesamaan bentuk gramatikal. Yang yang ketiga, antitesis pertentangan gagasan. Yang kedua, gaya bahasa berdasarkan makna. Metafora yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, metafora perbandingan langsung tanpa kata penghubung. Berikut kedua, simile perbandingan menggunakan seperti bagai. Yang ketiga, personifikasi memberi sifat manusia pada benda. Yang keempat, hiperbola lebihkan. Ketiga, gaya bahasa berdasarkan nada yang dibagi menjadi 2, yaitu formal, semi formal, informal. Kedua, santai, persuasif, deskriptif, emotif. Yang bagian B, yang berikut bagian B, fungsi gaya bahasa yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membangun atmosfer cerita. 2, menambah keindahan bahasa. 3, menarik perhatian pembaca. 4, memperjelas pesan atau emosi penulis. 4, narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang menceritakan sebuah peristiwa secara kronologis berurutan. Tujuannya memberi pengalaman atau gambaran kejadian kepada pembaca. A, unsur narasi yang dibagi menjadi 5 bagian. Itu tokoh, latar, setting, atau waktu, tempat, suasana. Yang ketiga, alur atau plot, urutan kejadian. 4, konflik. 5, amanat atau pesan. B, jenis narasi yang dibagi menjadi 2, yaitu narasi fiksi atau cerpen novel. 2, narasi non-fiksi, biografi, laporan kejadian jurnalistik. Yang bagian C, yaitu ciri narasi yang dibagi menjadi 4 adalah yang pertama, ada rangkaian peristiwa. Yang berikutnya kedua, menghadirkan konflik dan klimaks. Yang ketiga, bersifat hidup dan konkret. Keempat, mengutamakan kronologi. Berikutnya nomor yang terakhir, yaitu nomor 5, daya tarik human interest. Human interest adalah pendekatan penulisan yang menonjolkan sisi kemanusiaan untuk membangkitkan emosi seperti empati, simpati, atau keharuan. Digunakan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu jurnalistik, storytelling, konten sosial media, laporan naratif. A, unsur human interest dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, emosi, menggugah perasaan pembaca. Yang kedua, kedekatan manusiawi, masalah sehari-hari yang dekat dengan pembaca. Yang ketiga, tokoh yang relatable, dapat mewakili pengalaman umum. Yang keempat, detail personal, menggambarkan kehidupan nyata seseorang. B, contoh human interest yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, kisah perjuangan seorang remaja menghadapi perubahan budaya digital. Yang kedua, cerita bagaimana seorang anak mempelajari bahasa gaul dari TikTok dan dampaknya pada komunikasi keluarga.
Sebenarnya fungsi human interest yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membuat cerita lebih hidup dan menyentuh. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pembaca. Yang ketiga, memudahkan penyampaian pesan penting melalui kisah manusia. Sekian dan terima kasih.